Oke, semuanya untuk video kali ini kita akan membahas konfigurasi mikrotik basic sebenarnya untuk menghubungkan mikrotik dan komputer ke internet. Nah, untuk topologinya seperti di sini, seperti contohnya. Yang pertama itu ada internet. Ini anggap aja internet. Ini sebenarnya cuman biar kegambar aja, tidak beneran dikonfigurasi. Nah, ini gambarannya yang saya gambarkan itu penjelasannya. Internet terhubung ke mikrotik, terus mikrotik menyebarkan internetnya lagi ke komputer seperti itu. Nah, dengan mikrotik terdapat ether 2-nya itu IP ether 2-nya itu 177.27. Nah, untuk di fisiknya ini tuh harus sesuai dengan gambar. Nah, disesuaikan juga dengan fisiknya. Nah, di situ internet terhubung ke mikrotik. Nah, di sini saya sambungkan mikrotik ke ether kedua. Karena pakai ether 2 ke satu karena yang satunya rusak. Nah, untuk yang ketiga saya sambungkan ke laptop. Nah, jadi ini ke laptop, ini ke internet. Nah, sebenarnya ini opsional, terserah kalian itu mau yang mana. Tapi supaya Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi mikrotik. Pastikan kabelingnya benar, wiringnya benar, colok-mencoloknya benar, supaya terbaca di mikrotiknya dan tidak salah menambahkan ether pada IP address pada ethernya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama buka Winbox. Nah, kalau udah benar langsung muncul. Kalau misalkan ada IP-nya, itu harus di reset dulu. Jadi kalau misalkan udah 00 gini, itu tinggal langsung konfigurasi aja. Kalau ada IP-nya, di reset terlebih dahulu. Oke, kita langsung connect karena ini nggak ada karena udah di reset, jadi kita langsung ke step-stepnya. Jadi yang pertama di bagian keyscope ini kita harus menambahkan IP address yang sudah dicatat, itu 7727 untuk ether kedua. Jadi kita harus seperti ini. Oke, kita ke IP untuk menambahkan address pada ether kedua. Ditambah. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi kita berikan untuk ether kedua. Untuk ether ketiga. 192.177.27/24. Ethernya ether 3 sesuai yang kita mau ya. Ini disesuaikan sekali lagi dengan Ethernet yang kalian colok di mana. Kalau kalian coloknya kedua, ya pilih yang kedua. Jangan ikuti saya sepenuhnya, ikuti yang kalian colok aja. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, ya ikuti saya aja dari awal. IP-nya termasuk IP-nya juga. Kecuali kalau kalian sudah paham. Oke, kita lanjut, pilih ether 3. Oke. Nah, ini sudah memiliki IP untuk ether ketiga. Nah, selanjutnya kita harus memberikan IP address kepada komputernya. Kenapa? Ya karena kalau mau memiliki IP address, kalau mau memiliki internet itu harus memiliki IP address terlebih dahulu. Nah, jadi kalian ini tinggal hitung aja berapa IP komputernya gitu kan. Pasti udah tahu dong. Kalau nggak tahu, ikuti aja videonya. Ikuti aja, samain aja sampai akhir. Nanti kalau misalkan udah lancar, ya tinggal bedain aja. Nah, kalau misalkan 17727 berarti hasilnya itu untuk IP si komputer adalah 192 168 177. Di sini yang beda cuma di akhirnya aja karena kita menggunakan IP kelas C. Kita kasih 30 aja. Nah, jadi nanti kita harus memberikan IP untuk komputer 17730. Ini hanya gambaran aja, jadi yang ini jangan ikuti aja. Ini cuma gambaran aja. Jadi kita harus memberikan komputer IP komputer sebanyak IP komputernya yaitu 17730. Kenapa 17730? Ya supaya matching aja sama IP address si ether kedua. Oke, sekarang kita menggunakan shortcut aja. Kita menggunakan Windows R, Windows plus R,
nanti muncul panel seperti ini. Nah, dan klik seperti yang ada di video nih, klik yang ini, ketik maksudnya. Terus klik OK. Nanti kita langsung muncul ke panel jaringan. Di sini kita klik, double klik properties. Di sini kita pilih IPv4 karena kita menggunakan yang versi 4. Nah, ini kalau misalkan kalian daripada kalian capek hapus satu-satu, jadi mending kalian kesini dulu terus balikin lagi. Jadi kalian tinggal isi lagi deh 192 168 177. Ingat, harus sesuai dengan yang kalian gambar. Jadi ini tuh gambaran aja, bukan bagian dari konfigurasi. 130 24 sama dengan 0. Terus gateway-nya yaitu sama dengan IP Ether ketiga atau IP Ether yang terhubung ke komputer. Karena kita terhubungnya ke Ether ketiga, jadi otomatis kita ngasihnya 27 karena Ether 3 itu IP-nya 27. Kita oke, kita close. Nah, sekarang kita cek dulu menggunakan CMD apakah koneksi dari komputer ke mikrotik itu sudah berhasil atau belum. Nah, kita coba dulu di CMD. Kita langsung aja klik 27.30. 27.30. Yang ini adalah IP si router atau IP Ether 2 lebih tepatnya. Ether 3 lebih tepatnya. Jadi kita langsung enter aja. Nah, berhasil, tidak gagal. Nah, ini sudah berhasil meskipun satu tidak berhasil. Ini kalau misalkan ke bawahnya berhasil, ya berhasil. Jadi lihatnya yang terakhir yang di sebelah sini. Nah, berarti sekarang untuk koneksi dari komputer ke mikrotik itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita harus mengaktifkan koneksi dari mikrotik ke internet. Soalnya di sini internet pun belum punya internet. Mikrotik pun belum punya internet. Jadi kita di sini selanjutnya adalah konfigurasi internet di mikrotiknya supaya mikrotik punya internet. Nah, jadi sekarang kita konfigurasi untuk supaya si mikrotik punya internet. Yang pertama, kita lanjut ke settingan selanjutnya, yang kedua, konfigurasi yang kedua yaitu kemana? Ke IP DHCP plus Ether kedua. Kenapa Ether 2? Karena tadi balik lagi video awal itu tadi saya memberikan akses internet itu ke Ether 2, jadi pilihnya Ether 2. Oke. Nah, tunggu statusnya sampai bond. Kalau misalkan belum bond, aduh gimana, jangan lanjut, cari dulu masalahnya. Bisa kabelnya yang rusak, bisa kabelnya yang salah colok, bisa juga Ethernetnya yang salah pilih gitu. Jadi silahkan dicek dulu. Jadi kalau misalkan status sebelum bond, jangan lanjut. Kenapa? Karena tidak akan berhasil dong. Oke, itu ya. Ini sudah berhasil nih. Jadi kalau sudah bond, si mikrotik itu sudah punya internet. Ngerti gak sih? Jadi dengan ngebond itu si komputer sudah punya internet. Si mikrotik maksudnya. Nah, kita coba di mana? Cobanya di terminal. Kalau misalkan di terminal kita klik ke 88 berhasil, berarti benar si mikrotik sudah punya internet. Ping 88. Nah, sudah punya internet. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya apa dong? Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu. Selanjutnya adalah kan sekarang antara komputer dan mikrotik itu sudah terhubung, antara internet dan mikrotik sudah terhubung. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah internet belum terhubung ke komputer atau komputer belum mempunyai internet. Nah, sekarang yang terakhir adalah menghubungkan komputer ke internet.
Internetnya kita ngambil di MikroTik. Ini konfigurasinya ya. Jadi ini sekali lagi untuk menghubungkan internet dari MikroTik ke komputer. Oke, untuk konfigurasinya kita lanjut konfigurasi ketiga. Jadi kita bagi-bagi gini ya biar enak. Jadi nanti kalian gitulah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian bisa opsional, kalian bisa tambahkan DNS atau tidak juga gak apa-apa. Ini tinggal allow aja, allow remote request-nya di checklist. Terus oke. Terus kita lanjut ke IP firewall. Kita tambah NAT. Kita masquerade. Kita ke general. Pilih out interface. Out interface itu yang terhubung ke internet, karena tadilah saya omongin saya internet Ether 2. Jadi pilih Ether 2, source-nya change-nya SR NAT. Nah, sebelum saya saya mau coba dulu. Sebelum di ini ada gak di laptop internetnya. Nah, ternyata belum ada ya, internetnya belum muncul nih, belum bisa, masih request timeout. Jadi ketika kita ini secara otomatis si komputer sudah memiliki akses internet secara otomatis karena kita sudah mengaktifkan NAT. Sekarang kita cek apakah benar dugaan saya. Kita coba lagi ping ke 88. Nah, kan sudah bisa. Nah, itu ya, jadi kalau misalkan sampai mana sih berhasilnya? Sampai sini. Jadi kalau misalkan si komputer ping ke 88 ada balasan seperti ini, itu sudah berhasil ya. Jadi sampai sini itu untuk settingan pertama. Jadi semuanya ada 3 ke 4 ya. Jadi nanti di video selanjutnya ada lanjutan untuk konfigurasi ini. Oke, itu aja untuk konfigurasi hari ini. Kalau ada yang tanyakan silahkan di komen aja, ditanya ya. Nanti saya jawab. Bisa di kelas, bisa juga di komen lagi. Kalau misalkan jawabannya panjang nanti di kelas mungkin. Kalau nggak panjang di komen saja Pak. Ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Itu aja videonya. Jadi saya akhiri aja, nanti dilanjut part kedua. Jadi maksimal minggu ini atau besok minimal ini sudah bisa. Oke.